Dari sudut UGM, maka tidak ada perubahan posisi dari UGM. Kendati tekanan bahkan dari alumnus dan guru-guru besar UGM. UGM tetap konservatif, membela, mengalihkan pusat perhatian, membantu untuk menjelaskan duduk perkara akademis ini. Jadi UGM bersifat konservatif. Sebaliknya, masyarakat sipil mengambil langkah yang makin dramatis itu. Pergi geruduk UGM dan hari ini akan pergi ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Jadi UGM bersifat konservatif, sementara rakyat bersifat progresif. Bahwa di UGM itu ternyata hanya 3 orang yang bisa masuk, termasuk Pak Rismon dengan Pak Roy Suryo yang sering di podcast Sentana, dan satu lagi Dr. Tifa. Nah, sebenarnya awalnya berapa orang sih yang pengen masuk itu? Harusnya kan ada TPUA yang ikut masuk. Kenapa nggak dikasih masuk? Jadi awalnya cuma 5 orang, ya. Terus tim TPUA bersurat supaya minta setidaknya 20 orang. Ya. Nah, tetapi tim TPUA sepertinya ada insiden yang membuat mereka delay. Ada kecelakaan di depannya, jadi delay mungkin 6 jam. Akhirnya tidak datang tepat waktu di jalan, ya. Jadi akhirnya cuma kami bertiga. Saya, Dr. Suryo, dan Dr. Tifa. Nah, ternyata di dalam itu sudah banyak orang. 16 orang ya kata Pak Roy Suryo. Kalau saya sih belasan sampai 20 mungkin gitu ya. Tapi exactly kayaknya dihitung Dr. Roy Suryo 16. Nah, di situ ada siapa, Pak? Wakil rektor, ada 2 orang kalau nggak salah, terus pejabat-pejabat lainnya. Terus sisanya di barisan belakang, 2 baris mereka. Di barisan belakang itu ada teman-teman alumninya. Gitu loh. Saya bingung ngapain mereka ada di pertemuan itu kan? Ya. Kita bingung. Sebenarnya mereka nggak berhak sebenarnya ada di situ. Ya. Mereka kan tidak mewakili UGM, bukan fakultas atau apa namanya dosen atau apapun. Kan mereka tidak ada di kapasitas itu. Memangnya mereka mengatakan apa tadi, Pak, di pertemuan itu? Ya, yang katanya teman-teman sekelasnya. Seperti biasalah pengakuan bahwa Pak Jokowi itu bla bla bla, teman kuliah bla bla bla, wisuda kuliah segala macam. Ya testimoni lah seperti yang pernah ada di keterangan mereka sebelumnya. Tidak ada yang baru lah, hal baru. Jadi kita pada saat saya lanjutkan ini, pada saat kita minta itu kan karena Profesor Markus dari hukum pidana ya Universitas Gadjah Mada itu kan mengatakan ada 34 dokumen yang mereka miliki. Tapi sampai saat ini ya tidak. Tadi ya nggak ada apa-apa. Tidak ditunjukkan. Nggak ada apa-apa, nol. Katanya ada kartu mahasiswa, hasil ujian, hasil studi ya, hasil ujian. Nggak ada. Satu pun tidak ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan ya cuma si Joko Widodo itu pun nggak siap di depan. Harus dicari dulu. Diminta sama Dr. Suryo karena dia ingin mengkonfirmasi apa yang saya lihat. Ya. Jadi diambil itu, dicari dulu skripsi Joko Widodo ya. Dan itu pun mengkonfirmasi apa yang tuduhan saya ya. 11.000 triliun palsu. Kenapa? Tidak ada lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh dosen penguji. Nah, itu sudah terkonfirmasi oleh Dr. Tifa maupun Dr. Suryo tadi. Apa yang saya bilang, tidak ada lembar pengesahan penguji. Terus ketikan itu sangat modern, dengan cetakan yang sangat modern, dan kertas yang jauh lebih mudah daripada batang tubuh, mulai dari Prakata itu. Terus terkonfirmasi juga, tidak ada kas mujo di situ, di dosen pembimbing skripsi itu. Makanya Pak Jokowi udah hoax itu. Terkonfirmasi tadi hoax, yang menyebarkan hoax. Kenapa? Karena tidak ada di situ, diakui oleh para pejabat rektorat UGM, ya, itu memang Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi dari Joko Widodo, dan diakui katanya pembimbing akademik. Itu pun tidak ada dokumen yang menyertainya. Menunjukkan itu. Pak. Pinter memang. Apakah Pak Jokowi tidak akan menggugat soal pencemaran nama baik sekarang? Sekarang kalau lihat beliaunya ini, saya lihat pencemaran nama baik namanya Pak Jokowi kan dia tidak mau mengambil alih kecuali dia diserang terlebih dahulu, menunggu keputusan dulu. Kalau sudah ada kepastian hukum yang jelas, baru serangan. Bisa saja beliaunya mengatakan kayak zamannya presiden. Saya akan serangan, saya akan laporkan. Itu sudah masuk sebetulnya ranahnya. Benar yang dikatakan itu. Tapi beliaunya nggak mau. Nggak dikira membuat kegaduhan lagi. Itu kan susah.
Betul. Nanti membuat kegaduhan. Katakanlah, makanya saya katakan, ini rakyat menunggu. Kalau rakyat menunggu, ada berapa warga seluruh Indonesia rakyat ini ada berapa? 280 juta. Jangankan separuhnya, 5 juta saja. Kalau memang 5 juta itu terkumpul dan kemudian itu mempertanyakan keaslian Pak Jokowi, demo saja di DPR. Ada nggak sejumlah 5 juta? Bang Kemas juga rakyat, Ada. saya juga rakyat, Ada. Bang Medi rakyat, yang ada di sini rakyat. Sementara yang di sini ada yang mengatakan mewakili rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang medsos, rakyat TikTok, Iya. atau rakyat hanya segerombolan? Kita kan susah. Ada yang mengatakan bayar Bisa pajak. diukur. Saya juga punya NPWP. Saya juga bayar pajak. Bang Kemas juga bayar pajak. Betul. Nah, inilah yang terjadi pro kontra selama ini. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada titik temu. Apa yang untuk bisa Artinya menggunakan titik temu? lanjut, Ya, Bang. kepastian asas hukum yang jelas dalam hari ini adalah hakim akan menyatakan apa yang diinginkan oleh sesuai dengan alat bukti yang ada itu. Oke, artinya Bung Amin yakin betul bahwa Pak Jokowi tidak akan mengajukan gugatan sebelum ada gugatan awal dari kubunya Egy Sujana gitu. Ya, saya kira itu. Kalau mau kan tinggal ngomong dong, ngobrol-ngobrol sih seperti Risman, laporkan kan selesai. Buktinya apa? Laporannya dengan undang-undang IT seperti Bambang Tri, saksinya siapa nanti? Saksinya Gajah Mada atau nanti kuncinya? Kan bentuk tapi temennya saksi. Terus kalau mau loh. Egy Sujana mau menggugat apa kepada Pak Jokowi sekarang ataupun apapun? Dasarnya apa? Apa yang mau setuju. digugat? Apa yang saya katakan tadi Bang Kemas, apa yang dikatakan Pak Helan itu saya setuju. Pak Aming. Legal standing hukumnya siapa? Harusnya kalau memang itu palsu, UGM lah yang menggugat Jokowi. UGM yang Ya, menggugat. itu persis. Ayo, Kan UGM yang sudah- menggugat. UGM sudah menyatakan asli, sah. Apa yang mau digugat dia? Ya. Profesor apa hukum begitu? Saya mau Nah. bertanya boleh host ya sama Pak Silakan, Aming nih. Silakan, silakan. Jadi menurut Pak Aming ini ranah bisa sampai ke pengadilan nggak menurut Pak Aming? Kalau Profesor Sujana menggugat, tetapi pasti namanya profesor paham kalau itu menggugat legal standingnya yang tidak ada. Artinya ini framing doang yang dilakukan oleh Sujana Bisa ini. Egy Sujana. jadi bom-boman, katakanlah bom-boman. Nah, kenapa? Hanya bluffing Contohnya aja. begini, Bang. Iya, contohnya begini. Saya akan menggugat Bang Kemas ijazah palsu. Ya kan? Saya hanya punya fotokopian doang. Sementara dalam bukti surat harus mempunyai keasliannya. Oke. Contohnya gini, ada 2 sertifikat. Sama-sama sertifikat. Bang Kemas yang asli, saya yang palsu. Nah, Saya saya tapi setuju. punya aslinya. Punya bukti apa sama punya Bang Kemas. Lalu diuji. Nah, produk dari sertifikat siapa yang mengeluarkan? BPN kan? BPN. Nah, BPN itulah kunci sama halnya dengan UGM itulah yang mengeluarkan UGM. produk. Ya, artinya yang memverifikasi nanti UGM. Tapi kan Pak UGM sudah memverifikasi bahwa Nah, itu makanya saya betul Pak katakan Jokowi. tadi framing itu banyak. Jangan-jangan ini justru jangan-jangan ya, kita kan bicara dugaan ya. Jangan-jangan ini adalah pesanan nih Bang, supaya mengalihkan Maksudnya isu, tuh? supaya fokus masyarakat Itu tidak pada korupsi, host yang fokus masyarakat pada itu. Itu host yang cerdas. Host Pak Aming, Dah. Pak Aming, saya mau bertanya. Makanya ya, kenapa Pak Bang? Aming. Kalau hostnya sarjana ngomongnya enak, pernah Nyambung. nyambung. Oke. Ya kayak kejadian kemarin toh, kita ngomong berhalbur ternyata lulusan STM. Nah, sekarang lulus STM berbicara tentang S1, kuliah S1 itu berapa semester? Bilangnya Iya. 16 semester. Pusing kita. 160 teorinya 160 SKS, Bos. Syarat wajib jadi sarjana itu 160 sampai
150 sampai 160 SKS. Jadi kalau Terus ada yang mengatakan bicara- tinggal tunjukkan aja, tinggal tunjukkan saja. Bang Kemas sertifikatnya palsu. Mana tunjukkan, mana tunjukkan. Pak, jawabnya, oh nggak Akan mungkin, saya yang asli tunjukkan punya lah. saya. Nah, ya nggak mungkin Iya dong. pasti. Nggak Nah, mungkin. lalu apa yang Tanya dilakukan? sama Pak Aming. Bang Kemas, saya butuh kepastian hukum, nanti yang benar siapa? Begitu yang benar Bang Kemas, gua masuk penjara. Pasti lapor balap Bang Kemas tentang saya. Karena mengisukan. Betul. Itu yang dinamakan kepastian hukum. Ya. Pak Aming, Artinya Pak Aming. clear ya. Silakan Bu Risma Gilang. Silakan. Jadi saya bertanya nih sama Pak Aming, pantas pihak kubu lawan tunjukkan ijazah palsu, itu yang ditakutkan mungkin ada kecurangan gitu Pak Aming. No comment. Ijazah Maksudnya palsu gimana, ya. Ibu? Nggak ada Bu, Kan kalau pihak dia lawan udah tuh tunjukkan nggak ada, kalau- nggak ada. Pihak lawan itu hanya Lawan curiga, itu hanya siapa? curiga. Ya pihak lawan itu Siapa Egy Sujana dan itu, kawan-kawan. Egy Sujana dan kawan-kawan hanya menduga-duga, termasuk Rismon, hanya menduga-duga dengan temuan secara asumsi, hanya membangun asumsi. Contoh Ini nggak ada, siapa Bang, yang bukti. kemarin di media mengatakan tidak ada pernah ijazah Pak Jokowi di situ. Ternyata itu framing lagi kan, sudah sudah dikonfirmasi ulang bahwa tidak pernah mengatakan kalau Jokowi itu ijazahnya hilang. Padahal enggak. Bener. Siapa itu yang mengatakan Jokowi ijazahnya hilang? Yang hilang itu enggak ada. Kalau di UGM itu arsip. Saya yang punya asli. Betul. Itu Masa Roy Jokowi- Suryo baru digertak oleh warektornya UGM, diajak ke pengadilan aja hukum, sudah bilang aduh maunya silaturahmi aja, kekeluargaan aja. Ini Udah Bang Herlan. ketakutan itu. Sekarang gini Bang Herlan, Roy Suryo kan Iya. narapidana. Kalau narapidana itu berarti kan preman enggak statusnya? Ya residipis. Nah sudah, itu jangan mengapa mengatakan Hercules preman, sementara Hercules itu ngasih bantuan sampai Pati itu loh zaman kemarin itu, yang ketika seseorang anak kecil usia 17 tahun dituduh mencuri pisang. Bagaimana Hercules itu membawa begitu banyaknya uang motor, kasih motor, semua diwajibkan mau datang mau dikasihkan kerjaan. Itu bukan preman. Salah, yang namanya preman adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi, kerugian negara, itu kejahatan banget. Oke. Baik, ada Bung Media. Silakan Bung Media, ada yang mau disampaikan? Halo, Bung Media. Ya. Nyimak aja, Bung. Nyimak aja, Bung. Oke. Oke. Silakan Bang Roy. Bang Roy ada yang mau disampaikan? Ya, saya Bung Roy dari Maluku Utara. Kalau saya melihat begini, ini sengaja digiring opini agar supaya seakan-akan mereka yang menggugat ijazah Jokowi itu jadi framing alias cari muka. Walaupun substansinya ngawur, dimenduga-duga. Buktinya kemarin beliau ketika sudah tidak jadi presiden, ada tuntutan moral beberapa aliansi masyarakat yang menuntut mau melihat ijazah aslinya Pak Jokowi dengan datangnya silaturahmi. Setelah ditunjukkan, Pak Jokowi minta wartawan jangan foto, jangan difotoin, kok ada juga yang nyusup mau lihat aslinya. Sehingga Pak Jokowi bilang silakan aja. Jadi kalau merasa beliau tidak mau menunjukkan, bukan berarti beliau tidak menghargai, malahan beliau sangat menghargai. Beliau bilang boleh saya tunjukkan asal perintah pengadilan, itu namanya warga negara yang baik. Kalau cuma menduga-duga dan menuduh, kalau cuma menggugat tanpa ada dasar perintah pengadilan untuk menunjukkan, ya beliau sebagai warga negara kan tunduk dan taat pada perintah undang-undang. Dan jika kalau datang pun kalau orang pengadilan berdasarkan surat perintah, nggak mungkin beliau nggak legowo untuk menyerahkan ijazah aslinya.
Tapi diskusi kita Bang Kemas kurang seru nih, gak ada yang kontra, kita sependapat semua kayaknya nih. Oh gitu. Iya. Bukan sependapat Bang Herlan. Bagus, Kita undang- berbicara konstruksi Bang yang Os, jelas. undang yang kontrak itu Bang Os. Undang-undang yang kontra. Ya Bang, Undang Bang, yang Bang, kontrak Dengar Dengar dulu, Bang. rame. ada yang naik Bang. Soalnya saya dengar Pak Amin aja, saya udah puas ini. Saya tak dengerin di Iya. bawah Bang. Silakan Bang, Oke, yang kontra. silakan di bawah semua ya. kontra. Yang mau dengerin Ya, di ya, bawah aja biar saya naikin yang kontra-kontra. Silakan. Ya, ya Bang. Iya. Ya, itu Bang Irlan Jadi bagus itu. diskusi. kita dengar. Iya. Iya. Di bawah aja ya teman-teman di sini ya. Iya siap, Ya, siap biar Bang, denger di siap. bawah ya. Oke, oke. Ya siap. Biar Kita otak mau- kita jalan. Oke, oke. Silakan Bung GAC. Selamat malam, Bang, semuanya. Ya, silakan, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Ya, silakan. wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya sih bukannya kontra atau pro, nggak ada urusan kontra dan pro. Cuma Silakan. masa